Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait diskusi kampus UGM yang dibatalkan. Mahfud MD meminta agar aparat kepolisian mengusut kasus itu. Saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Dalam webinar yang digelar Menko Polhukam dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri mengatakan teror yang terjadi ke panitia dan pembicara di diskusi yang akan digelar di Fakultas Hukum UGM bisa dilaporkan ke polisi. Menurut Mahfud ada 5 jenis pelanggaran dan 1 keadaan tertentu yang bisa menjadi alasan impeachment atau pemakzulan presiden dan wakil presiden, namun tidak serta-merta berteriak menjatuhkan presiden hanya karena kebijakan COVID-19. Itu sejauh tidak ada 5 unsur tadi, presiden itu tidak bisa diberhentikan. Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya. Polisi bersama warga menangkap 2 pelaku pencurian mobil di Solok, Sumatera Barat. Bahkan salah satu pelaku adalah seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Bribtu. Aksi kejar-kejaran aparat kepolisian Polsek Hubung bersama warga mewarnai penangkapan 2 pelaku pencurian mobil di daerah lain Kota Solok, Sumatera Barat. 2 orang tersangka adalah seorang residivis kasus narkoba dan seorang anggota polisi berpangkat Bribtu. Keduanya berhasil ditangkap di area persawahan, bahkan tersangka sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan. Aksi pencurian dapat diketahui ketika korban yang merupakan pemilik mobil memergoki mobil miliknya melintas dan langsung meneriaki maling hingga mengundang perhatian warga lainnya. Kini pihak kepolisian Polres Arosuka, Kabupaten Solok masih mendalami kasus pencurian dengan melakukan proses pengembangan lebih lanjut. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim gabungan BNN Polisi menggerebek sejumlah rumah yang menjadi sarang peredaran narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas mengamankan beberapa orang dan barang bukti 7 paket sabu. Petugas menggerebek sejumlah rumah yang diduga jadi sarang peredaran dan penggunaan narkotika di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas menangkap 3 orang termasuk anak pemilik rumah, namun tanpa barang bukti. Penggerebekan berpindah ke lokasi lain. Petugas menangkap pelaku beserta istrinya dengan barang bukti 7 paket sabu. Dari hasil interogasi, pelaku mendapatkan sabu dari sebuah rumah milik bandar sabu di lokasi berbeda. Namun setibanya di rumah bandar sabu tidak ditemukan barang bukti. Petugas pun membakar rumah ini. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah mengatakan pengedaran sabu telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kita berhasil menangkap pelaku, 1 orang tersangka dengan barang bukti ada 7 paket memang. Tetapi paket ini berasal dari Kampung Puntunin juga, dan kita sudah gerebek lokasi Puntun ini, dan memang betul si tersangka ini melakukan penjualan narkotika jenis sabu sudah hampir kurang lebih berjalan 2 bulan. Kini para tersangka dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan dan pendalaman kasus. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Gelombang tinggi menerjang kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibatnya sejumlah fasilitas rusak. Sejumlah fasilitas umum di kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta rusak diterjang gelombang pagi tadi. Berdasarkan data dari Sarsat Linmas Wilayah 2 Pantai Paron, lebih dari 212 fasilitas umum dan lapak pedagang rusak. Saluran irigasi di sekitar pantai sepanjang 12 meter juga roboh. Gelombang tinggi sudah hampir 1 pekan melanda kawasan pantai selatan Gunung Kidul ini dan diprediksi akan kembali normal hari Senin mendatang. Untuk pantai yang paling parah kerusakan itu di pantai Songmandeng, ada kurang lebih 10 gazebo dan juga kamar mandi yang mengalami keretakan. Kemudian di sisi lain pantai Indrayanti juga ada, pantai Sadranan juga ada, namun juga
paling besar adalah di Pantai Song Manteng. Pengurus pantai mengimbau agar warga maupun wisatawan untuk berhati-hati mengantisipasi gelombang tinggi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kerusuhan terkait protes kematian pria keturunan Afrika Amerika kian meluas. Kami hadirkan informasinya di segmen Mancanegara usai jeda berikut.